lanjutkan lagi yang masih yang forward sama backward chaining ini, sama nanti saya tunjukkan itu contoh sistem pakarnya itu, menggunakan bahasa Python. Nah, jadi kenapa kok algoritmanya itu dibilang sebagai forward sama backward ini? Karena memang nanti kalau kita lihat di algoritma step by step-nya, ada apa ya, kebalikan antara yang forward sama backward. Jadi kalau forward itu dia mengamati dulu data-data yang diberikan, seperti apa aja kombinasinya, kan gitu ya. Dikatakan namanya forward, jadi menuju ke goal-nya apa. Nah, sedangkan yang backward itu kebalikannya, dia itu berangkatnya malah justru dari uh, hasil yang diinginkan ini seperti apa sih sebetulnya. Baru nanti dicarikan ke belakang data-datanya seperti apa aja gitu. Nah, ini. Jadi kalau di forward chaining ini, nah, karena dia forward, maju dia dari data menuju ke goal. Jadi dalam metode ini, data digunakan untuk menentukan aturan mana yang akan dijalankan. Jadi misalnya kalau untuk menentukan positif gejala COVID atau enggak gitu ya. Kalau kita menggunakan forward chaining ini, kita kumpulkan dulu data-data, misalnya ke tempat umum selama terakhir, kemudian suhunya lebih dari 37 derajat, serta beberapa pertanyaan lainnya. Nah, itu kita kumpulkan dulu, baru nanti dikenakan aturan atau rules-nya, baru ketemu goal-nya. Itu namanya forward. Nah, jika klausa premis sesuai dengan situasi untuk bernilai true, maka proses akan menghasilkan sebuah konklusi. Maksudnya klausa premis di sini, teman-teman jangan bingung dengan istilahnya ya. Klausa premis itu yang ada di dalam, kan kalau kita menuliskan aturan kan, if apa maka apa gitu. Misalnya if maka B. Nah, yang dimaksud klausa premis di sini adalah A-nya ini. Kalau A-nya ini sudah bernilai true, memenuhi, ya sudah, nanti kemungkinan akan menuju ke konklusi berikutnya gitu ya. Seperti itu. Nah, sebutan lain dari forward chaining ini adalah data driven. Karena inferensi dimulai dengan informasi yang tersedia, baru menuju ke konklusinya. Nah, gitu. Nah, jika suatu aplikasi menghasilkan tree yang lebar dan tidak dalam chaining. Oke, ini selanjutnya aturan-aturan urutan langkah saat kita menggunakan forward chaining. Nih, pertama tampilkan semua daftar premisnya. Kemudian, mungkin sampai di sini teman-teman masih agak bingung. Nanti ada contoh kasusnya. Kemudian yang selanjutnya, user memilih premis yang dialami. Sistem mencari aturan yang premisnya terdiri dari premis-premis yang dipilih oleh user. Baru nanti sistem akan menampilkan konklusi dari aturan tersebut. Nah, yang dimaksud dengan ini tadi, klausa premis ya. Klausa premis itu yang di sini. Jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 2, maka C sama dengan 3 ya, misalnya. Nah, klausa premis itu yang di sini. Yang dekat dengan jikanya atau if-nya. Seperti itu. Yang konklusi yang di sini. Maka C sama dengan 3. Seperti itu. Nah, ini contoh forward chaining kalau digambarkan dalam sebuah diagram. Jadi ada beberapa premis-premis. Maksudnya premis ini aturan seperti ini ya. Jika A maka B. Kemudian jika A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3. Kemudian sini mungkin aturan yang lain. Jika apa maka apa. Seterusnya.
Nah, biasanya nanti premis-premis ini dia itu berupa itu ya, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh user gitu. Nah, baru nanti dari kombinasi jawaban-jawaban yang diberikan oleh user, dia akan konklusinya gitu. Seperti ini. Nih, untuk mengetahui apakah suatu fakta yang dialami oleh pengguna itu termasuk konklusi satu, konklusi dua, konklusi tiga, atau konklusi empat, atau bahkan bukan salah satu dari konklusi tersebut. Nah, user diminta memasukkan premis-premis yang dialami, hal-hal yang dialami. Ya, simpelnya seperti ini sih. Ini yang di sebelah kiri ini atau premis ini pertanyaan-pertanyaan yang tadi misalnya kebagian ke tempat umum selama seminggu, apakah suhu badan Anda di atas 37 derajat, apakah Anda sudah melakukan vaksin misalnya. Nah, dari kombinasi jawaban tadi bisa nanti muncul ke konklusi mana satu atau dua, tiga, atau empat, atau mungkin bahkan tidak ketemu jawabannya. Itu bisa saja terjadi. Nih, sistem dapat memunculkan daftar premis yang mungkin sehingga user dapat memberikan feedback premis mana yang dialami dengan memilih salah satu atau beberapa premis. Premisnya. Jadi berdasarkan premis-premis yang dipilih, maka sistem akan mencari aturan yang sesuai sehingga akan diperoleh konklusinya. Nah, misalnya user hanya menjawab ini ya, pertanyaan satu, dua, sama tiga. Itu nanti konklusinya bisa ketemu yang di konklusi satu. Karena konklusi satu ini kan menyambungnya ke sini ya, ke premis satu, premis dua, sama ke premis tiga. Atau si usernya itu memilih jawaban misalnya ini konklusinya 4, jawabannya 4. Berarti si usernya ini menjawab dengan benar yang premis 1, premis 4, premis 5, sama premis 6. Seperti itu. Nah, misalnya usernya cuma jawab di bagian pertanyaan 1 sama 6. Otomatis dia bisa saja ke konklusi 4 juga. Gitu. Seperti itu ya. Itu simpelnya dulu seperti itu. Nanti ada ini contoh kasus forward chaining. Oke, ini mungkin nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya saja ya, teman-teman. Biar tidak terlalu banyak materinya. Ini nanti soalnya sudah lebih dalam lagi ini, step by step dari algoritma forward chaining. Baik, silakan absen dulu bagi yang belum absen. Kalau ada yang ditanyakan, juga monggo silakan ditanyakan dulu. Minggu depan kita lanjut forward chaining tadi sedikit lagi sama algoritma yang backward chaining. Sama nanti saya tunjukkan contoh sistem pakarannya seperti apa. Contoh yang simpel dulu. Ya teman-teman ada gambarannya. Ini kalau di sesuai jurusan teman-teman dari industri bisa juga ya dibikin sistem pakar misalnya untuk itu tadi misalnya sebuah layout dari pabrik atau mungkin layout tata letak gudang misalnya. Jadi untuk memberikan rekomendasi tata letak yang bagus ini seperti apa misalnya. Agar proses pengambilan serta penyimpanan barang itu lebih cepat gitu misalnya. Untuk bisa digunakan sistem paket juga. Jadi, kalau tidak ada yang ditanyakan, materinya sampai di situ dulu ya teman-teman. Minggu depan kita lanjutkan lagi masih dengan forward and backward chaining. Silakan yang belum absen sebelum waktunya habis. Tadi saya buatkan sampai jam 14.30 ini absen.
Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita tutup dulu dengan berdoa ya, pertemuan kita sore hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama bacaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih ya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan disampaikan lewat grup atau jawab saya langsung ya. Baik, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Masih banyak, Pak.